siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Caroline Mahendra di Buatan Indonesia hanya di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Tentu hari ini kami menginginkan untuk dapat menginspirasi Anda, apalagi kami juga sudah kehadiran seorang wanita cantik yang telah membangun satu social business bersama teman-temannya yang pasti untuk memberikan kesejahteraan untuk para wanita dan juga memberikan para wanita-wanita dari Indonesia bagian timur keyakinan bahwa mereka dapat memberikan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan juga ke keluarga mereka. Siapakah mereka? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Indonesia kaya akan suku dan budaya, juga kaya akan kriya daerahnya. Hampir setiap daerah punya kearifan lokal yang sudah terkenal. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kearifan lokal yaitu menganyam daun lontar. Meski demikian, para wanita di NTT baik ketika tengah hamil maupun menyusui tetap harus menguras tenaga demi memberikan kualitas hidup yang baik bagi anak dan keluarganya. Dan ironinya, sekitar 45% ibu hamil di NTT menderita kekurangan energi kronis. Kondisi ini beresiko menyebabkan keguguran, kematian ibu saat melahirkan, dan kematian anak ketika masih bayi. Hal itulah yang melatar belakangi Duanyam untuk menjadikan anyaman bukan hanya sekadar kerajinan tangan, namun sebagai usaha sampingan para calon ibu dan ibu menyusui di NTT. Duanyam adalah sebuah wirausaha sosial yang bertujuan meningkatkan kemampuan finansial bagi para ibu agar dapat mengakses fasilitas kesehatan serta gaya hidup yang lebih sehat, terutama pada masa kehamilan. Lewat Duanyam dan para ibu di NTT, mereka bisa menghasilkan tas, sepatu, dan beragam souvenir serta produk kerajinan berbahan daun lontar lain. Menganyam untuk kesejahteraan keluarga mereka, tapi yang terpenting adalah untuk mereka wanita. Dan sekarang ini sudah ada Azalia Ayunintia sebagai pendiri dari Duanyam. Selamat datang di Buatan Indonesia, dan tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali karena menurut saya, Ayu, ini adalah satu pergerakan yang sangat dibutuhkan untuk wanita Indonesia. Kalau boleh tahu cerita dari latar belakang dari Duanyam sendiri, ini adalah yang mendirikan adalah Ayu dan bersama teman-temannya. Iya, kenapa akhirnya ingin mendirikan Duanyam ini, social business? Iya, terima kasih sekali ini udah diundang ke sini juga. Jadi kita sih pada awalnya sebenarnya saya dan beberapa teman-teman itu tertarik untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak sebenarnya. Yang kita lihat banyak sekali nih program-program pemerintah, program-program NGO gitu, yang ingin menargetkan masalah kesehatan ibu dan anak. Tapi kok ternyata masalahnya masih cukup besar ya. Kita tahu tahun 2015 kemarin Indonesia tidak berhasil mencapai goal MDG-nya mengenai kesehatan ibu dan anak. Nah, dari situ saya dan teman-teman langsung datang ke lapangan, bertemu dengan para stakeholders-nya. Kita ngobrol dengan ibu-ibu hamil, kita ngobrol dengan bidan, dokter, dan kita lihat ternyata masalah di balik kesehatan itu masalah sosial ekonomi. Kenapa? Karena dua sebenarnya. Pertama, kan mereka hanya bekerja di ladang ya. Itu tidak memberikan uang tunai, dan kalaupun ada uang tunai nggak sepanjang tahun. Kalau musim kemarau mereka nggak bisa tuh beli makanan bergizi, mereka nggak bisa ke puskesmas untuk melahirkan gitu. Jadi nggak ada uang tunai. Yang kedua, karena kerja keras di ladang dan tidak ada pekerjaan lain, walaupun hamil, walaupun menyusui, itu semua tetap pergi ke ladang untuk bekerja. Betul. Ya, dari situlah kalau karena kerjanya keras tapi asupan gizinya kurang, banyak sekali kasus kurang gizi. Bahkan datanya itu mengatakan 45% ibu hamil di NTT itu mengalami kekurangan energi kronis gitu. Nah, dari masalah sosial ekonomi ini kita mencari tahu apa yang bisa kita lakukan supaya bisa memberikan pendapatan tambahan yang tidak tergantung pada berladang, yang tidak musiman untuk ibu-ibu ini, terutama saat mereka hamil dan menyusui. Dan itu akhirnya yang menggerakkan kalian, para pendiri Duanyam, Ayu dan bersama teman-teman sendiri, akhirnya kita harus menggerakkan hati membuat sesuatu gitu. Benar. Walaupun memang targetnya adalah untuk ibu-ibu yang sedang mengandung dan juga yang bagi yang menyusui, tapi tidak menutup kemungkinan untuk wanita-wanita lainnya. Iya benar, kita memang menargetkan ibu usia produktif hamil.
hamil. Jadi 18 sampai 45 tahun gitu. Makanya sekarang ada yang tadinya waktu ikut hamil sekarang sudah menyusui gitu. Ada yang tadinya memang belum hamil sekarang sudah hamil. Jadi ya ada dan tidak terus sih antara kondisinya itu hamil dan menyusui. Kalau misalnya saya juga boleh tahu mengenai background dari Ayu, mungkin karena di sini teman-temannya tidak ada, tapi background dengan Ayu, kenapa kayaknya sangat concern sekali dengan kesehatan, apalagi terhadap kesehatan wanita Indonesia? Background sekolahnya Ayu sendiri bagaimana nih? Sebetulnya dulu S2 saya program masternya itu di bidang kesehatan masyarakat. Oke. Kebetulan memang di Amerika kemarin di Harvard School of Public Health. Wow. Apakah di sana juga membicarakan, karena kita mengetahui bahwa negara kita ini masih negara yang develop, yang sedang membangun, belajar di sana juga apakah masih mendapatkan mungkin tentang keadaan Indonesia dan sebagainya? Mungkin Ayu, that's why akhirnya Ayu gini, yaudah deh balik lagi ke negara saya untuk membangun negeri ini, apalagi untuk wanita Indonesia. Sebenarnya sih justru ya kalau menurut saya waktu saya sempat sekolah di luar negeri itu semakin menyadari wah betapa Indonesia ini despite walaupun semuanya masih ada yang perlu dibenahi, tapi kaya sekali gitu. Jadi sayang sekali kalau masyarakat Indonesia ini tidak maju dan tidak bisa mengembangkan potensi kekayaan alamnya yang ada gitu kan. Dan kunci dari kesehatan ibu dan anak ini sebenarnya kunci generasi kedepannya. Karena ada juga yang disebut 1000 hari emas tuh, sejak ibu itu hamil sampai bayinya usia 2 tahun, itu nutrisi paling penting. Karena supaya potensi otaknya bisa maksimal, sehingga akhirnya mereka bisa berkembang jadi generasi berikutnya Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Dan akhirnya Du Anyam sendiri memilih Indonesia bagian timur, itu adalah NTT. Itu kenapa memilih dari beberapa daerah yang bisa dipilih oleh Ayu, kenapa akhirnya memusatkan di sana? Sebenarnya ada 2 alasan sih. Yang pertama memang tingkat kesehatan ibu dan anak di daerah NTT itu masih salah satu yang paling rendah di Indonesia ya. Jadi memang kebutuhannya masih tinggi. Kemudian yang kedua sebenarnya karena salah satu pendiri dari Du Anyam ini sendiri, Hana Keraf, dia itu berpengalaman bekerja di NGO di NTT selama 4 tahun. Jadi waktu kita masuk lebih enak sudah mengenal siapa nih pemangku kepentingannya gitu, seperti apa karakter masyarakatnya, nggak benar-benar masuk mulai dari nol, nggak tahu apa-apa gitu. Dengan anyaman sendiri, apakah ini merupakan salah satu kultur mereka para wanita untuk menganyam, atau ini adalah suatu pelatihan yang harus dibawa dari Du Anyam sendiri? Benar sekali kalau itu sebenarnya tradisi mereka. Jadi sebenarnya hampir kebanyakan perempuan-perempuan NTT itu sudah bisa menganyam gitu ya. Dan kalau kita masuk ke dapur mereka, itu barang-barang semua yang digantung itu adalah barang anyaman dari daun lontar gitu kan. Dan untuk adat misalnya pernikahan gitu, atau misalnya ada acara perempuan menjadi dewasa, itu selalu makanan-makanan itu atau hantar-hantaran itu ditaruh di dalam keranjang-keranjang anyaman gitu. Jadi memang sudah ada gitu. Betul, ini sudahlah kebiasaan mereka mungkin jadi untuk wanita-wanita di NTT. Nah, untuk program dari Du Anyam sendiri sekarang ini sudah menaungi berapa wanita? Kita sekarang sudah bekerja dengan 250 perempuan di 15 desa. Ini Du Anyam udah berapa lama sih Ayu? Soalnya 200 lebih wanita itu sudah banyak sekali loh. Ini udah jadi lama. Sebenarnya sih kita mulainya itu 2 tahun ya, dari 2014 akhir gitu. Mau masuk tahun kedua nih kita. Baru masuk tahun kedua tapi akhirnya bisa banyak sekali wanita-wanita menjadi keluarga besar dari Du Anyam ya. Ini bagaimana caranya kalian akhirnya bisa men-attract, karena mau bagaimanapun ini kan berarti sesuatu hal yang baru, mereka para wanita di NTT harus beradaptasi lagi, di mana mereka mungkin belajar yang dulunya menganyam mungkin hanya sekedar hobi atau kultur atau tradisi, sekarang mereka bisa menghasilkan. Nah, itu bagaimana cara programnya bisa mereka belajar semua proses belajarnya itu? Memang nggak semudah itu sih mengubah persepsi atau kebiasaan gitu ya. Makanya walaupun kita 2 tahun, sebenarnya mungkin hampir setahun pertama itu kita cuma di 1 desa dan hanya dengan sekitar 15 ibu-ibu itu selama 1 tahun, karena kita harus membiasakan mereka dengan cara kerja, bahwa kalau sudah menjanjikan produk-produknya ini akan selesai 1 bulan ya 1 bulan gitu, jangan tiba-tiba mundur jadi 2 bulan jadi 3 bulan, kan kita nggak bisa seperti itu gitu. Nah, ini sih yang kita pertama mengajari, terus tentang kualitas sendiri, harus bagaimana menjaga kualitas, setiap prosesnya itu harus ada standarnya gitu kan. Nah, setelah kita berhasil di 1 desa
desa untuk wah udah nih kira-kira yang paling tepat seperti ini, pendekatan ke para perempuannya seperti ini, itu kita waktu pindah ke desa-desa lain jauh lebih mudah gitu. Oke, jadi tinggal mengikuti aja kayak domino effect jadinya ya. Dan bahkan ibu-ibu kita di desa yang pertama ini itu jadi trainer, jadi motivator di desa-desa lain gitu. Mereka istilahnya jadi brand ambassador-nya Dua Anyam gitu. Jadi menceritakan apa aja manfaatnya, mereka sudah bisa ngapain aja dari penghasilan dengan Dua Anyam gitu. Sangat luar biasa sekali latar belakang dari Dua Anyam ini, social business yang didirikan oleh Azalia Ayung Nitias bersama teman-temannya. Tapi tentu kita juga ingin melihat produk-produk yang luar biasa modern, padahal semuanya ini dibuat dengan anyaman. Jangan kemana-mana, tetap di Buatan Indonesia. Bangkitkan semangat cinta tanah air menuju Indonesia Emas. Generasi Emas mengetengahkan hal-hal positif dalam melahirkan motivasi yang penuh dengan kekuatan religi. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar. Generasi Emas setiap Senin pukul 20 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Di masa yang akan Presiden Jokowi merupakan kepala negara pertama Indonesia hari ini menyuguhkan informasi paling aktual, terhangat, terpercaya. Kembali memeriksa anggota Balegda DPRD DKI M. Sangaji alias Ongen. Salah satu hal yang didalami adalah isu barter dana penggusuran Kalijodo. Indonesia hari ini setiap hari pukul 16 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kain Nusantara mengenal tradisi pusaka turun-temurun. Lembar demi lembarnya memiliki nilai seni, sejarah, edukasi, budaya, dan ekonomi. Kain Nusantara mengandung historis dan wujud identitas Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Kain Nusantara setiap Jumat pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. A to Z, acara kuis paling asik. Pikir cepat, jawab tepat. Setiap pilihan huruf akan menentukan pertanyaan yang harus dijawab. Ayo gabung di sini, A to Z, Senin hingga Kamis pukul 18.30 di saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Kembali lagi di Buatan Indonesia bersama Dua Anyam dengan Azalia Ayung Nitias sebagai salah satu pendiri dari Dua Anyam. Tentu di sini ada cerita di belakang Dua Anyam karena arti Du-nya sendiri. Dua Anyam ini apa nih, Ayu? Ya. Sebenarnya Dua Anyam ini singkatan dari Dua Anyam gitu. Dua nih artinya ibu. Jadi, ibu. Iya, ini di bahasa Flores Sikas itu Dua Ayu, Dua Carol gitu. Jadi Ibu Carol, Ibu Ayu. Iya, artinya ibu menganyam. Ibu gitu. menganyam, luar biasa. Nah, yang pasti kita membicarakan Dua Anyam ini, again, walaupun ini adalah a social movement, tapi ini juga merupakan a social business. Benar. Bisnis tentu ingin menghasilkan, pasti ada juga yang dikeluarkan, ada juga ingin pasti pendapatan masuk. Bisnisnya sendiri sekarang Dua Anyam yang sudah hampir jalan 2 tahun sudah bekerja sama dengan siapa aja nih? Ayo. Sebenarnya target utama bisnis kita ini sekarang istilahnya B2B atau business to business ya. Target utama kita itu adalah hotel dan resort, terutama sekarang di Bali. Barang-barang yang kita masukkan ke hotel dan resort ini contohnya mungkin ada sendal hotel, ada tas pantai gitu, ada juga keranjang-keranjang untuk departure gifts para tamu. Klien-klien kita macam-macam sih, memang kebanyakan masih private resorts atau villa. Contohnya The Ulin, Seminyak Icon, The Ballet. Tapi kita juga ada Those kerjasama. are big names loh di Bali. Aduh, makasih. Kita ada juga kerjasama dengan Oberoi. Kita di situ specifically placemats-nya. Kemudian
ada juga dengan Karma Kandara dulu pernah untuk gift baskets mereka waktu Christmas atau event tertentu. Gitu. Jadi ini bukan sama sekali mereka bekerja sama dengan Duanyam untuk siasar. Ini mereka memang sebagai buyer dari Duanyam langsung ya. Benar. Wow, oke. Berarti ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Duanyam memang produk-produk yang memang good quality yang akhirnya sampai those big names company sampai menginginkan produk-produk dari Duanyam. Oke, kita langsung membicarakan tentang produknya sendiri. Ayu, kalau misalnya bisa secara jujur saya berbicara bahwa ini adalah anyaman yang sangat modern sekali. Saya ngeliat langsung ini Ayu, ini berapa nih? Ayu ini berapa? Ayu itu mau. Karena beda sekali dengan anyaman yang seperti biasa yang kita lihat dari color combination, warna kombinasinya sendiri sangat-sangat modern. Ini apa yang memang sudah diajarkan kepada para dua yang ada di NTT agar bisa menghasilkan produk yang bisa mentargetkan yang lebih muda sekarang ini? Sebenarnya sih kita dua arah ya. Ada yang dari ibu-ibunya memang dari awal seperti itu, misalnya penggunaan warna pink. Ternyata tuh mereka memang senang menggunakan warna pink gitu. Jadi banyak kita lihat di sini aksen-aksennya ya. Tapi ada juga yang kita arahkan. Mungkin maksudnya jangan ditabrakkan antara pink dengan warna apa gitu. Kemudian motif-motifnya yang paling bagus, yang cocok itu apa. Jadi sebenarnya dua arah sih gitu. Nggak melulu kita mengarahkan, tapi juga kadang-kadang mereka ada masukan dari mereka seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat ini tas yang saya pegang ini, this clutch sangat cantik sekali. Ini seperti dijual di brand-brand yang sangat besar sekali, tapi ternyata ini adalah hasil lokal gitu oleh para ibu-ibu yang ada di NTT sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat ini merupakan menurut saya adalah fashion accessories. Apakah kalian juga ingin merambah ke the fashion industry nantinya? Benar. Jadi memang walaupun selama ini lebih banyak ke arah B2B, kita ada rencana untuk masuk retail atau pasar B2C di akhir tahun ini. Salah satu cara kita masuk itu sebenarnya kita bekerja sama dengan sebuah lokal brand juga namanya Impromptu, dan kita akan muncul di Jakarta Fashion Week tahun ini. Gitu. Jadi produk yang dipegang sama Mbak Carol ini memang salah satu produk yang nanti akan dimunculkan di fashion show di Jakarta Fashion Week. Gitu. Ini ibu-ibu pada tahu nggak ibu-ibu di NTT bahwa